Bismillahirrahmanirrahim. Video ini dimulai. Pastikan kamu Ya sudah Nabi mengklik salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kembali pada malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah, Allah masih memberikan kepada kita umur panjang, kesehatan, insyaallah zahir dan batin, waktu luang dan kesempatan, serta keistiqomahan hati. Semua itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan, dan kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk dititipkan itu semua kepada kita. Alhamdulillah. Umur awak panjang, badan sehat, waktu luang ngado kasurau, dan awak lai istiqomah sampai ini malam. Masya Allah, alhamdulillah. Karena tidak sama manusia yang punya itu. Susah panjang jalan tu dia tu tanggung ramai dia. Di mah magharibah tidak tahu di mai syahan talai tarawih ente indak. Tapi yang jaleh awak lai istiqomah. Di rumah sakit banyak je kini gua. Nyomuah lai panjang masih duit baru. Cuma badan sakit. Gitu. Nyo kalau sakit itu baru terasa nikmat sehat. Maka manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk kita selalu melaksanakan ibadah dengan semaksimal mungkin. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Musholah Al-Ikhlas. Iya Ustaz ya? Al-Ikhlas yang sama kita hormati Purwi 1. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Kini lah masuk kepada babak final. Ya Bu, siap-siap awak untuk selalu tagih. Tagih tahu Bu, tagih. Kuat selalu. Nyo godaan banyak, tantangan banyak, gangguan-gangguan tu sangat luar biasa. Mari awak selalu istiqomah, kuean. Saja tantangan hadapi dengan cara baik. 6 pokok ibadah jangan sampai tinggal. Beko kalau sudah tarawihan baiklah, ndak ada. Tapi tarawih yang tinggal dulu. Solat 5 waktu jangan tinggal jamaah. Kenal kalau lah babak final kok yang akan sukses nanti sampai ke akhirnya mendapat ghufiralahu, mendapat tatakun dari Allah itu adalah orang yang masuk ke babak final. Rasanya awal-awal Ramadan ke Batangko kok ramai kah? Lai ramai lah gitu kan. Tapi kini nan ramai jamaah tu di luar, di mall, di kadai-kadai, tampe makan. Tu ramai tu, tampe pabukuan. Namanya tu buku bersama tu namanya tu buber. Buber bukber, buka bareng. Terlarangkah buka bersama? Tidak. Cuman yang masalahnya jangan sampai meninggalkan ibadah. Itu yang rusaknya. Kadang-kadang sampai berbukuan tu ndaknya sedion sampai solat bagi itu. Kalau lainnya sedion, kadang-kadang sakit lainnya. Ayah bentuk titik-titik anuh lainnya tu. Solat tu lah seorang-seorang selain itu. Lawa campur laki-laki bersih itu. Bahasa sak duit itu. Jadi tidak ada yang maksimal.
Jadi kalau ingin bukbar juga atau bukber juga, jangan sampai meninggalkan hal-hal yang prinsip yang wajib. Yang wajibnya salat. Sesudah itu berjamaah. Sudah itu tarawihan. Itu yang prinsip tuh dalam ibadah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, baik mengisi waktu kita sedikit menjelang tarawih. Boleh bertanya Bu kalau ada yang ragu. Kalau kita akan mengadakan i'tikaf atau maisi akhir-akhir Ramadan ini dengan mencari malam-malam kemuliaan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, maka amaliyah-amaliyah yang terpenting bagi kita, yang pertama sekali perbanyak salat sunnah. Kalau yang wajib kalau jaleh doh. Yang wajib dah mungkin tidak doh. Tapi perbanyak amalan salat sunnah. Ya Bu ya. Salat sunnah. Jangan sampai tinggal. Baik yang muakkad ataupun yang ghairu muakkad. Salat sunnah rawatib dan yang bukan rawatib. Ini salat sunnah itu banyak tuh. Kalau yang rawatib, salat sunnah yang mengiringi salat fardu, baik sebelum ataupun sesudah. Di luar itu adalah salat sunnah yang bukan rawatib, tidak terikat dengan waktu-waktu. Salat itu banyak. Ada tahajud, ada duha, salat sunnah wudu, salat awwabin, banyak itu. Salat sunnah tasbih, lai talok sudah wak kuatlah. Salat sunnah hajat, bahkan salat sunnah birrul walidain, banyak salat sunnah yang bisa menjadikan kita menjadi yang terbaik. Jadi dalam i'tikaf itu perbanyak amalan salat sunnah. Perbanyak itu. Karena Rasul menyatakan, alaika bikathrati sujud lillah. Hendaklah engkau banyak sujud ke Allah. Tuh. Fa innaka la tasjud lillah. Satu kali saja engkau sujud kepada Allah, kata Rasul, illa rakafallahu biha darajah, kecuali Allah angkat derajatnya kepada derajat yang terpuji. Banyak sujud itu muka sujud ya, perbanyak solat sunnah. Tuh lah Bu, Bu ledo ya le Bu, lah lo kok. Nyo kalau ndak dijago-jagoan kau mengentuk tu mah. Pulai kau dapat menyenda lo. Dia mui ki pengen parui kanyang. Tuh. Kan yang buang tuh. Kalau mata mengantuk biasa minta doh. Mintalah lo. Kalau di rumah minta bantah, golek-golek, ngalai-ngalai lalu tu. Apalagi kalau tadi siang latih lo. Ya Bu ya. Jadi perbanyak amalan salat sunnah. Jadi kalau siap zuhur tu salat sunnah dulu. Salat siap maghrib salat sunnah. Siap isya salat sunnah. Tadi kan siap isya tu salat sunnah. Jangan sampai indah. Merugi ya Pak. Ya. Biasakan salat sunnah. Karena salat sunnah itu adalah salat yang sangat luar biasa. Memang dalam pandangan awak salat sunnah itu biasa-biasa saja. Tapi dalam pandangan Allah luar biasa. Contoh. Bu, lihat aja Bu. Sia yang salat sunnah ampe rakaat sebelum zuhur, ampe rakaat sesudah zuhur, haram Allah jasadu ala niran. Allah hindarkan dari siksaan, dari sentuhan api neraka. Itu sunnah tu. Ampe rakaat tu 2 salam. Salat sunnah rawatib muakkad 2, salat sunnah rawatib ghairu muakkad 2. Biasakan itu. Kalau ada yang ragu boleh bertanya Bu. Itu zuhur baru tu. Allah jamin hindarkan dari api
neraka. Kan luar biasa itu. Yang lain, hadis yang lain, siapa yang menjaguh 2 balik rakaat sehari semalam, man sabara ala thintain rak'atan min sunnati, siapa yang menjaguh 2 balik rakaat sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga untuknya. Masya Allah. 2 balik rakaat itu solat sunnah, tidak wajib itu doh. Balasan istana di surga. Jangankan masuk surga, istana disiapkan. Kalau surga itulah jaleh itu, akan hebat tuh. Maya 2 balik itu, hitung ya bu ya. Kalau mau lupa, ampe rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Berapa tu? 2 rakaat sesudah maghrib. Berapa? 2 rakaat sesudah isya. 2 rakaat sebelum subuh. 2 balas. Sia nambah jaguh nan 2 balas itu sehari semalam, istana di surga untuknya. Amin ya rabbal alamin. Lai jago taruh ibu. Tua jago taruh itu. Yang sampai tadi itu 2 salam. Gitu. Kan sampai sebelum zuhur tuh. Salat sunnah rawatib muakkad 2, salat sunnah rawatib ghairu muakkad 2. Kalau ada yang ragu bertanya bu. Bisik-bisik ibu nampaknya tu mah. Ada onde-onde kok. Ini tempat lain ada onde siapkan onde-onde oke goreang gitu kan onde-onde. Onde-onde pembukuan tadi ada. Itu kan. Ya bu ya. Itu sholat sunnah itu. Jadi sholat sunnah itu sangat luar biasa. Jadi kalau awak etikaf, kalau awak mesi malam, nyo kan ada mangkoma, itu hadisnya kan 2 tuh. Mansoma itu untuk puasa. Mansoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Itu untuk puasa tuh. Yang kedua, mangqama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Mangqama itu artinya siapa yang mendirikan malam. Mendirikan malam itu tamasuk salat sunnah, tamasuk tarawihan. Jadi kalau tidak tarawih ya mah rugi lah nyo. Rugi besar dia. Nyo ada yang mengecehan menganggap bagai kan sunnah mah kan dah ada ndak wajib dah mah iyo sunnah, tetapi nilai-nilainya itu luar biasa di sisi Allah. Contohnya bu ledo aja le bu. Kalau ambo memanggil ibu yo gitu salah bu. Andaikan ibu ada halangan ndak puasa di Ramadan kodo seminggu 3 hari dek karena sakit atau karena yang lain-lainnya, besok habis Ramadan kan awak ganti, awak kado namanya tu bayar, malamnya ibu lagi tarawihan. Ndak kan? Tidak kan? Berarti tarawih hanya ada bulan Ramadan. Itu cara cerdas ibadah namanya itu. Jadi ibadah jo ilmu. Ndak mau ikut-ikutan saja doh. Tu ikut-ikutan tu namanya bondong ayah, bondong dada namanya tu. Awak tak sorong, orang tagak. Tu tanya awak. Ya bu ya. Ada yang bertanya bu, boleh? Ambo memang gak nyanyi ya bu. Mana tahu ada orang tanya kan. Tidak lagi kesempatan aku mau pek lagi. Awak lagi kesempatan tanya ustaz gedos. Lah. Jadi satu, perbanyak amalan solat sunnah. Terserah solat sunnah apanya. 6 pokok solat sunnah. Paliaro dulu nanjale solat sunnah rawatib. Rawatib tu solat sunnah mengiringi solat fardu. Atau paliaro tu. Jadi sebelum zuhur tu salat sunnah dulu. Sudah zuhur salat sunnah dulu. Sebelum asar salat sunnah dulu. Sudah maghrib salat sunnah dulu. Sudah isya salat sunnah dulu. Sebelum isya salat sunnah dulu. Sebelum subuh salat sunnah dulu. Itu caranya. Itu yang rawatib tu. Bahkan salat sunnah itu bisa mengangkat
darjat kita di sisi Allah kepada maqamam mahmuda. Salat tu Bu, bisa mengangkat kepada maqamam mahmuda. Salat tahajud, wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak. Asa itu Imam Awak coba tu dalam solat syukur tu, maqamam mahmuda. Itu tu Allah akan mengangkat kepada maqam, tempat yang terpuji. Bani Israel Ustaz ya, Al-Isra. Itu solat sunnah tu, tahajud tu tidak wajib itu dah. Pelihara itu. Asyik yang lain tahajud malam tadi 2 rakaat. 2 rakaat saja jadi. Rutinkan itu. Rutinkan tarawih. Setidaknya kalau tidak bisa banyak, 2 sajalah tu. Tapi istiqomah tarawih manarwih. Kalau di pondok itu sampai 8 rakaat, 2 balik berapa rakaat? 2 balik ya. Nah, ini 12 rakaat tiap malam tu. 8 rakaat tiap malam tu. Itu penting tu. Walaupun nyo ketek baru, tapi kalah awak dinyo ibadah banyak dari awak. Hafalan Qurannya kayak gitu je. Awak lagi yang kadang baca Al-Quran dan lurus dah. Hanya hafiz Quran. Kan penting bagi kita itu. Jadi biasakan, pelihara selalu. Contoh yang lain. Sia yang menjago 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum subuh tu saja tu dijago tu balasan Allah khairum minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Akan luar biasa tu. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Pelihara tarik ya Bu ya. Mati-mati angin kau tak bisa di musolah di rumah. Lah masuk waktu lazan orang terdengar. Kalau kini apalagi bulan Ramadan kau mudah tandonya tu. Dasar ini lazan orang sakuliang salat sunnah dulu di rumah. La buliah Allah. Karena salat sunnah rawatib itu masuknya waktu salat wajib itu sendiri. Jangan dipasuan ke musola ke surau. Awak rumah jauh dari musola. Tiba di musola waktu setengah minit lenya, 1 minit lenya. Awak salat jo. Awak sedang salat orang kamai. Apalagi kalau berjalan awak jauh Allah. Awak lagi kau kan tak bisa jalan capek ke dah. Kadang saya kencang-kencang ke muka, kencangnya ke belakang. Jalan tu. Bantu itiak pulang batang. Beko lah sudah beko. Berang lah korang bagi. Orang sedang sembahyang kamai lah bagi. Padahal awak yang terlembek mah. Kau ingin banyak salat sunnah, capek datang. Jam 3 tu tiba sekolah. Kau mengau Ustaz, tak sarah lah. Kau banyak ibadah sih kau kayak itu kan jagoan Ustaz awak kan bisa itu kan. Kau dah sahur-sahur sekolah liang kau bisa kan. Sahur. Ya awak lah gaik-gaik kau ke sahur-sahur. Iyo lah gaik-gaik kau. Nang gaik kau kan banyak amal. Menjagoan orang tu kan ibadah tu. Itu caranya. Tidak harus mudah-mudah tu. Awak kini kau yang penting kan fastabikul khairat. Apa tu artinya tu? Berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan dia tidak mudah, tidak gaik, tidak tua, tidak ketek lah dah. Nampak kok berbuat kebaikan. Ya Bu ya. Salat sunnah. Banyak salat sunnah yang bisa kita lakukan. Lah Bu. 1. Adilah sangat 9. Bayang malai. Yang kedua lah. Oh gitu. Kalau ibu minta banyak lah gitu kan. Tapi kalau tidak pulang soal lah. Ya, yang kedua, perbanyak tilawah Al-Quran. Baca Al-Quran. Baca semampu awak. Lai tabata-bata. Tabarakal tasaralah lembek kok baca Al-Quran itu.
Karena Rasul menyatakan, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu hasanah, maka satu kebaikan baginya, wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan kebaikan itu dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Jadi kalau acok awak membaca taba tu, dek lambe tu, dek bayi jojo tu, makit berlipat antar weh. Barangkali taba dari itu tu. Kan nak tangguh banyak tu dah. Semakin tah semakin banyak pahala awak. Oh berarti rancak bodoh awak ngaji? Bukan bodoh. Berarti rancak awak lambek mengaji tu? Bukan gitu. Berarti rancak awak tabata-bata? Tidak juga. Tapi nilai pahala tetap. Kalau yang lancar bacaannya, semakin bagus, semakin banyak yang dibacanya. Jadi bahan sebenarnya tidak elok dah. Jadi kalau baca Al-Quran tu elok saudara. Tidak elok ada dah. Tu hebatnya Al-Quran tu Bapak Ibu. Apalagi bulan Ramadan gini kau. Dulu di hari-hari yang lain jarang baca Al-Qurannya. Kini lah masuk Ramadan indah juga dah. Awak orang Islam kecil awak, tapi baca Al-Quran tidak pandai. Kan aneh tu. Aduh, naudzubillah. Orang Islam tidak pandai baca Al-Quran dah. Baca caranya ya. Kok kan disuruh berhenti jadi orang Islam, kok berang lah juga awak kok. Ya kok kan disuruh lah berhenti jadi orang Islam lah. Abarajah wah. Kan banyak kan ya Al-Quran kadang-kadang tu do. Alif lam mim. Nampak kok kuncinya tahu huruf jaiyah tu. Alif, ba, ta, sa, jim. Itu semua sama sambung itu. Ada sambung di awal, ada di akhir, ada di tengah. Tusunya itu. Dia biasakan baca Al-Quran. Ya Bapak Ibu ya, biar baca bahasamu lah rancak, baca seorang rancak, punya target lah biar rancak. Nendak rancak, nendak baca. Itu yang dah rancaknya. Karena nanti Al-Quran itu menjadi syafaat bagi kita, penolong yang menolong awak. Yang tidak ada pertolongan nanti di hadapan Allah. Tidak ada pertolongan. Siapa akan menolong awak besok? Tidak ada. Maka syafaat Al-Quran itu nanti akan hadir. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itu, mari Al-Quran kita biasakan. Mudah-mudahan Al-Quran itu adalah mampu memberikan yang terbaik kepada kita. Kalau ada awak anak-anak, cucu-cucu, suruh aja asuhnya baca Al-Quran Bapak Ibu. Biasuan. Jangan dipasuruh dunia-dunia ke saja. Dunia kau tak disuruhnya bisa saja tu. Tapi kalau untuk agama kau perlu. Mulai zaman kini Bapak Ibu, dunia akhir zaman gua, tantangan anak-anak awak banyak. Mulai kalau nan sabilah di tangan itu sabalah, sabalah. Dan di tangan itu apa namanya itu? Handphone. Itu racun tu. Dia bertahan main HP itu sehari baneniang. Suruh buka Al-Quran. Mulai saya buka Al-Quran, kuat langsung. Wah. Tidak percaya ibu tu, cobalah. Kalau tidak awak, bukalah HP itu. Sejam, 2 jam, 3 jam lasuh saja. Dari pagi sampai zuhur tak terasa tu. Mulai kalau main WA. WA ya. Main TikTok, piaman kan WA tu. Main video-video, nonton video. Dan memang gitulah godaan. Jadi oleh sebab itu tantangan itu sangat banyak. Awak untuk memilah dan memilih itu dengan cara baik. Ya Bapak Ibu ya. Jadi perbanyak baca Al-Quran. Biar lambe baca. Setidaknya makanya Rasul menyatakan, kalau tidak pandai awak membaca,
Ndak pandai baca do, mandanga. Mandanga ndak bisa lah do. Kecuali kalau pakak telingoy. Memang begitu kata Allah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'. Surat apa tuh? Araf ya. Apabila ada dibacakan Al-Quran, danga. Nah tuh, danga kan? Buya, kami tidak pandai baca Al-Quran. Aman danga. Suruh kawan baca. Wa ansitu, diam awak. Makanya kalau ada orang baca Al-Quran, awak diam, danga. Kalau ada ustaz ceramah itu kan Al-Quran disampaikan tuh. Ngaji, khutbah Jumat, itu wajib hukumnya mendangah tuh. Kalau ndak mendangah bapak-bapak, kaum laki-laki, khatib sedang khutbah, ndak mendangah doh, main HP, wak, main yang lain-lain, itu Jumatnya batal itu. Bukan Jumat yang khatib, tapi yang peserta Jumat itu. Bahkan main tasbih ndak boleh. Kan awak ingin zikir kok. Ingin banyak pahala, kan ada buat tasbih itu, dimainkan tasbih. Khatib sedang khutbah, subhanallah, subhanallah, dalam hati gitu kan, tidak boleh itu. Karena perintah Al-Quran itu istami', mendangah, wansit, diam. Apalagi kalau main HP. Karena memang ada nampak ada awak sedang khutbah, nyom main handphone situ, main HP situ. Oh, asik situ. Dikecen dia tidak berilmu, dah mungkin itu. Nyu gagah-gagah pakai dasi le, bentuk pejabat. Tapi begitulah model ilmu beragama itu baru. Kadang-kadang awak tegur tuh. Oh baca ayat tadi itu, oh kalian saya. Apabila dibacakan Al-Quran, istami', dengar. Wah itu keji itu. Tidak main HP tu, nyusuan tu. Memang awak kesengajuan kayak gitu, okay? Jangankan main HP, main tasbih sudah boleh dong. Kalau di zaman Nabi dulu main kereke, karena awak tidak pakai tikar. Dulu tidak pakai tikar. Masjid dulu kan tidak pakai tikar. Kalau ada tikar sorang-sorang. Jadi pas sujud lengket di siku, kereke, kasih, tanah. Anda boleh main kereke itu, main kerikil yang ada dekat kita itu. Jadi dengar, diam. Begitu Al-Quran itu mulianya. Bapak Ibu, apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, dulu awalnya dia itu adalah hina, dia itu adalah najis. Kalaulah bersentuhan dengan Al-Quran akan jadi mulia. Contohnya, bungkui Al-Quran tu kan ada kadang-kadang tabuik dari kulit kambing tu, dari kulit lah disamak lah dibarasihan. Kulit tu kalau lah bercerai dari dapat itu kan bangkai dia itu. Bangkai sekalipun kalau bersentuhan dengan kalamullah, dengan kitab suci, dia akan menjadi suci. Bahkan tiap-tiap selesai baca Al-Quran dicium oleh manusia. Yang dulunya bangkai, kalau bersentuhan dengan Al-Quran jadi mulia. Tuh hebatnya Al-Quran tuh. Kenapa? Al-Quran dari yang maha mulia, dibawa oleh hamba-hamba yang mulia, diberikan kepada hamba yang mulia, untuk hamba-hamba yang mulia, dan yang membacanya makhluk-makhluk yang mulia. Luar biasa. Tidak sama Al-Quran dengan kitab biasa, Bapak Ibu. Ini banyak tuh, itu sebenarnya dibahas dalam kajian nuzul Quran itu. Perbedaan Al-Quran dengan kitab yang lainnya. Membaca Al-Quran itu punya nilai pahala. Membaca Quran itu tidak pahala itu doh. Membaca majalah yang lain-lainnya itu. Al-Quran bisa memberi syafaat, Quran itu tidak bisa memberi syafaat doh. Al-Quran itu ada berita-berita para nabi dan rasul, ada tauhid, ada berita kisasul anbiya, umat-umat terdahulu. Dalam Quran ada tuh manusia yang buat itu. Al-Quran bukan manusia yang buat. Ini sangat luar biasa Al-Quran itu. Makanya adab membawa Al-Quran saja harus didekap tuh, dipagui kadado. Begitu memuliakan Al-Quran tuh.
ndak mau ambil bantuan menjinjiang asoi sudah. Itu ndak beradab namanya itu. Begitu hebatnya Al-Quran itu. Makanya coba tengok tuh. Itu mohon maaf, anak yang duduk di atas kursi roda itu siapa namanya itu? Yang hafiz Quran di RCTI itu? Hah? Najah. Bayangkan, kenapa berani seorang syekh hafiz Quran mencium kakinya? Jangankan tangan, kakinya. Kenapa? Dalam kepalanya, dalam tubuhnya Al-Quran. Tidak main-main tuh Bapak Ibu. Syekh Ali Jabir almarhum itu hafiz Quran itu. Seorang ulama besar dari Timur Tengah. Kenapa? Karena Al-Quran. Kan anak kita, anak cacat lah, mohon maaf Bapak Ibu ya. Otaknya tidak berfungsi, udah lumpuh. Tapi begitulah karunia Allah. Dengan Al-Quran tidak ada yang sia-sia. Ya Bapak Ibu ya, tanamkan ke anak-anak awak di rumah-rumah, jangan sampai Al-Quran ditinggal. Baca saya dulu, baca saya. Mangarati, tidak mangarati. Nyuat doi mengecer, oke. Kalau tidak mangarati baca Al-Quran tu ancak indah. Itu tidak memotivasi nomor itu do. Mengerti tidak mengerti baca Al-Quran itu Allah akan beri pengertian. Jangan camas lo, jangan cameh lo itu Bu ya, nyuat doji mengecehan kayak gitu sampai ke telinga wak. Ustaz, kalau tidak mengerti baca Al-Quran itu ancak tidak membaca wak. Kecek sia, kecek awak saja. Kecek awak di mana dalilnya? Hadis tu. Oh iya dah. Jadi oleh sebab itu penting Bapak Ibu. Tu awak balik Allah. Apa lain mengerti bacaan salat sadolah? Lain tahu terjemahannya? Ndak ancana sembahyang. Oh iya dah. Oh iya dah. Jadi yang penting bagi kita usaha dulu. Ya Bu ya. Ada yang bertanya Bu? Lah, 9 hari ya. Kurang. Bayang oleh. Yang penting banyak saja amalan-amalan di bulan yang penuh berkah ini. Kita tidak tahu antakah kita ketemu di Ramadan yang akan datang atau tidak. Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas kita usaha manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu, ini adalah episode terakhir saya di sini. Subuh sudah kemarin. Mudah-mudahan semua kebaikan amal soleh yang kita lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya. Terakhir permintaan, mohon doakan selalu Bapak Ibu saudara kita yang berada di Palestina. Sadang sembahyang ditembak Bapak Ibu di masjid Masjid Al-Aqsa tu. Orang Yahudi itu memang dia tidak akan nyaman. Diawasi, dikejar, dibaja bom. Awak alhamdulillah kan merasa tenang awak ini kok. Dia tidak tenang Bapak Ibu. Jadi kita berharap semoga diberikan kekuatan, keistiqomahan hati oleh Allah. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestina ya rabbal alamin. Yang kedua, mohon doakan pemimpin-pemimpin kita. Walaupun oleh jalih duduk tagak alai, walaupun nanti tak pilih pemimpin-pemimpin yang khianat, semoga Allah bolak-balikkan hatinya kepada yang lebih baik. Amin kan Bu? Doa Bapak Ibu tu diijabah oleh Allah. Bulan Ramadan, bulan penuh dengan ijabah doa. Kita tidak tahu sabit qalbi yang ladinik, yang membolak-balik hati manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doakan anak-anak kita, semoga anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, istiqomah selalu di atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian saja saya atas nama pribadi dan keluarga mohon maaf tersinggung deka naik talantuang deka turun yang indah pada tampaknya. Ila liqa fastabiqul khairat. Salam kepada Pak Haji, mudah-mudahan beliau mendapat ibadah haji yang mabrur di Ramadan ini dengan keluarga dan kembali pulang ke tanah air dengan selamat dan bisa bergabung bersama kita kembali dalam ibadah-ibadah di tanah air kita ini. Ila liqa fastabiqul
fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi يا wabarakatuh. نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب